Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, yaitu para subscriber channel Spiritual 21. Semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu di channel ini dengan sehat walafiat, serta semoga dapat menambah ilmu bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara memanggil khodam siluman buaya. Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Siluman adalah sejenis makhluk halus yang berwujud hewan setengah manusia ataupun berwujud hewan sepenuhnya, pemirsa. Jenis-jenis siluman diantaranya ada siluman harimau, siluman kera, siluman ular, siluman kerbau, siluman babi, siluman buaya, dan masih banyak lagi. Jumlahnya sangat banyak, pemirsa. Siluman ini biasanya mempunyai kekuatan sihir yang cukup mumpuni. Siluman bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal negatif maupun positif. Makhluk siluman ini biasanya menghuni gunung-gunung, hutan, rawa ataupun sungai ataupun tempat-tempat yang lain, pemirsa. Nah, pada kesempatan kali ini kita khususkan akan membahas tentang siluman buaya. Buaya adalah termasuk binatang reptil yang hidup di air. Habitat buaya biasanya di perairan tawar seperti mungkin sungai, danau, rawa, ataupun lahan basah yang lain. Namun ada juga buaya yang hidup di air payau, pemirsa, yang biasa disebut dengan buaya muara. Di masa kolonial Belanda, biasanya setiap ada pembangunan sebuah jembatan itu memakai sebuah ritual khusus, yang mana ritual ini bertujuan untuk memperkokoh konstruksi jembatan. Mereka para Belanda itu biasanya menyewa dukun-dukun atau paranormal lokal dalam menjalankan dan memuluskan proyek pembangunan tersebut, pemirsa. Karena terkadang terjadi banyak sekali kecelakaan kerja saat mengerjakan pembangunan tersebut. Hal itu dikarenakan mungkin ketika pembangunan tersebut di situ ada markas-markas para siluman yang mungkin mereka tidak terima. Nah, para dukun yang disewa Belanda biasanya memanfaatkan siluman-siluman atau siluman buaya dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya cukup ekstrim biasanya. Sang siluman buaya itu biasanya meminta tumbal anak-anak sebagai penebusannya, pemirsa. Nah, selain dimanfaatkan untuk memperkokoh konstruksi bangunan, siluman buaya ini bisa dimanfaatkan untuk menambah kesaktian seperti kekebalan, kemudian menaklukkan hewan buas yang di dalam air, dan mungkin banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan air. Nah, kali ini kita akan bahas tata cara pemanggilan siluman ini yang mungkin bisa ditaklukkan ataupun dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan spiritual. Untuk itu, tetap simak videonya sampai selesai. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita beranjak ke tata cara ritual, ada hal-hal yang perlu
diperhatikan dan hal ini sangat penting pemirsa. Yang pertama, seseorang yang menjalankan ritual ini harus mempunyai dasar ilmu gaib yang mumpuni terlebih dahulu, karena ini berurusan dengan bangsa gaib, yaitu bangsa siluman. Yang kedua, seseorang harus mempunyai nyali yang sangat besar. Dan yang ketiga, harus siap menanggung resikonya. Di antaranya resikonya adalah gila atau stres. Yang keempat, harus menyiapkan sebuah cincin akik hijau ataupun putih. Kami tidak menyarankan bagi pemirsa sekalian untuk melakukan ritual ini. Jadikanlah hal ini sebagai pembelajaran dan sebagai pengetahuan kita bahwa hal-hal gaib yang bersifat sangat ekstrim itu sebenarnya ada pemirsa. Ritual ini itu kami dapatkan dari salah seorang yang tidak bisa kami sebutkan di sini. Seseorang tersebut mempunyai kemampuan lebih yang mana diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat alam lain dan berkoneksi dengan alam lain. Nah, ritualnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus menyiapkan satu buah batu akik hijau ataupun putih seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Siapkan batu akik yang asli, jangan yang sintetis pemirsa. Kemudian yang kedua, silahkan ambil sampel air yang ada siluman buayanya, yang mana biasanya ini ada di sekitaran muara sungai atau di sungai-sungai besar. Jadi Anda harus tahu dulu di mana tempat tinggal siluman buaya ini. Jadi secara kasarnya harus dideteksi terlebih dahulu pemirsa. Tidak bisa untuk mengambil sembarang air di sungai. Kemudian yang ketiga, siapkan bunga 7 rupa. Bunga ini bisa dibeli di pasar-pasar yang menjual bunga. Mungkin juga bisa dibeli di dekat-dekat makam tempat ziarah. Itu juga banyak sekali yang menjual bunga. Kemudian yang keempat, siapkan satu buah baskom. Yang kelima, siapkan juga satu buah kain mori untuk menutup baskom, yang mana ukurannya nanti disesuaikan. Yang keenam, juga siapkan satu buah atau satu ekor ayam putih mulus, harus yang putih pemirsa. Kemudian yang ketujuh, Anda siapkan minyak zafaron. Yang kedelapan, siapkan kemenyan. Yang kesembilan, siapkan juga kopi pahit. Yang kesepuluh, siapkan tembakau. Nah, itulah bahan-bahan ritual yang harus disiapkan pemirsa. Sekarang tata cara ritualnya. Yang pertama, tuangkan air sampel yang telah diambil tadi di dalam baskom yang sudah dipersiapkan. Kemudian yang kedua, taburkan bunga 7 rupa dan kemudian tutup dengan kain putih atau kain mori yang sudah dipersiapkan tadi. Kemudian yang ketiga, di luar baskom tadi yang sudah ditutup dan ditaburi tadi, letakkan ubur rampenya, yaitu minyak zafaron, kemenyan, kopi pahit, tembakau, dan ayam putih mulus, serta jangan lupa satu cincin akik putih ataupun akik hijau tadi yang sudah dipersiapkan. Kemudian yang keempat, setelah itu kemudian bacalah mantra pemanggil. Nanti mantranya akan kami tampilkan di akhir video. Dengan membaca mantra tadi sambil menyembelih ayam tadi pemirsa, disembelih di situ, darahnya dituangkan dalam sebuah mangkok atau maupun piring biar tidak mengotori pemirsa. Kemudian panggil terus sampai datang dan jangan lupa untuk mengusap muka dengan air yang ada di dalam baskom tadi sebanyak 3 kali usapan. Kemudian yang nomor 5 itu setelah buayanya datang, biasanya wujud buaya ini yaitu ada buayanya berkaki 6 pemirsa. Setelah datang, maka lakukan negosiasi. Anda harus bisa bernegosiasi.
Dan di saat inilah nyali Anda dipertaruhkan. Jadi tidak boleh gagal di sesi ini. Negosiasi tersebut pada intinya ya, buaya tadi supaya mau menghuni cincin yang sudah dipersiapkan. Nanti ada syarat-syarat khusus dari buaya tersebut. Saya nggak tahu itu syaratnya apa. Biasanya berbeda-beda, masing-masing siluman mempunyai syarat tersendiri. Dan yang keenam, ketika Anda tidak kuat ya membawa batu yang telah terisi tersebut, yang tadi mana buayanya telah mungkin mau masuk ke dalam batu itu. Nah, ataupun Anda gagal dalam bernegosiasi tadi, maka Anda itu akan menanggung sebuah resiko, yang mana resiko ini sangat berat. Menurut penuturannya, yaitu setiap malam itu Anda akan selalu dihantui buaya tadi, buaya siluman tadi, yaitu lewat mimpi buruk. Hal ini terjadi mungkin kurang lebih minimal 1 minggu. Anda akan dihantui setiap malam. Nah, kalau Anda tidak kuat, maka hal ini akan menjadi atau akan membuat Anda menjadi stres ataupun gila. Itulah risikonya pemirsa. Kemudian yang nomor 7, ketika Anda sudah berhasil, maka Anda akan mempunyai khodam atau pendamping ataupun pembantu buaya siluman yang siap melayani Anda dalam hal-hal spiritual sesuai kesepakatan negosiasi yang Anda lakukan tadi. Begitu pemirsa ritualnya kira-kira. Nah, kami sekali lagi menghimbau kepada pemirsa sekalian yang menyimak video ini, kami tidak menganjurkan untuk melakukan ritual ini. Ini hanyalah sebagai pengetahuan saja. Karena kami tidak mau bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan apabila Anda melakukan hal ini. Karena ritual ini bukan sembarang ritual. Seseorang yang melakukan ritual ini harus terasah keilmuannya dan memang sudah mempunyai dasar keilmuan yang kuat. Serta juga bisa membaca batin makhluk-makhluk gaib di sekitar. Nah, mungkin cukup itu penjelasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang mana semua materi yang kami sajikan ini adalah merupakan ilmu yang bisa kita nikmati dan kita jadikan referensi pengetahuan. Untuk itu mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual dan